warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini aku akan membahas soal lagi UMPTKIN tahun 2019, tapi di sini aku akan bahas soal kode 1911 khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin aku udah bahas tentang keislaman atau keagamaan. Selanjutnya aku akan bahasa Indonesia, selanjutnya matematika, kuantitatif, dan semuanya yang ada di kode 1911. Oke, jadi buat para pejuang UMPTKIN, semangat karena hari ini adalah hari perjuangan kalian dan 7 hari ke depan ya guys. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena di channel ini akan membahas tentang UMPTKIN tahun 2020. Oke, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi di sini kita akan membahas lagi soal UMPTKIN kemarin. Ini adalah kode 1911 ya, UMPTKIN tahun 2019. Kemarin aku udah membahas yang keislaman atau keagamaan. Silahkan teman-teman nonton video sebelumnya. Dan di sini aku akan membahas tentang TPA khususnya bahasa Indonesia ya, nomor 1. Oke, langsung saja kita kerja soalnya ya. Nah, di sini aku akan berikan trik. Kalau teman-teman ingin menjawab soal bahasa Indonesia, silahkan kalian baca dulu pertanyaan dari soalnya. Jangan langsung baca teksnya. Kenapa? Karena kan teksnya ini lumayan panjang dan memakan waktu ya. Jadi kita baca pertanyaannya dulu. Apa sih yang diminta dari soalnya? Oke, jadi pertanyaannya yaitu ringkasan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah ringkasan. Nah, jadi ringkasan itu adalah ringkasan dari teks ini. Maksudnya menyangkut cerita ini namun secara ringkas gitu loh. Tapi tidak keluar dari cerita yang ini. Oke, langsung saja kita baca dulu nomor 1. Model pengelolaan lahan pertanian terpadu di Cirangkong adalah integrasi pertanian dan peternakan. Penggunaan model pertanian yang dipadu dengan peternakan menyebabkan tidak ada limbah yang terbuang. Nah, pola pertanian yang akan terjadi dalam satu siklus biologi. Limbah pertanian bermanfaat sebagai pakan ternak dan kompos serta sebaliknya. Program tersebut bergulir atas kontribusi sedekah masyarakat. Melalui gerakan Indonesia Berdaya, dapat memberdayakan masyarakat untuk mengelola lahan pertanian dan peternakan. Mari membentang kebaikan untuk memberdayakan para petani Indonesia sebagai wujud apresiasi kita terhadap sesama. Oke, jadi secara ringkasnya ya, mari kita langsung lihat optionnya. Di bagian A, model pengelolaan lahan pertanian terpadu yang digulirkan melalui gerakan Indonesia Berdaya dapat menekan biaya pertanian dan juga memberikan hasil yang baik untuk petani Cirangkong. Nah, di option bagian A ini memang benar ada gerakan Indonesia Berdaya yang disinggung di tes di atas. Namun di sini ada kata dapat menekan biaya. Dapat menekan biaya, sedangkan di atas tadi itu tidak ada kata menekan biaya ya, dan juga di sini dapat memberikan hasil yang baik untuk petani Cirangkong. Nah, di sini tidak termasuk ini keluar dari teks yang ada di atas. Oke, jadi bagian A ini sudah salah ya. Kenapa? Karena di sini ada kata menekan biaya pertanian, sedangkan di atas tadi nggak ada dalam teks. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian B. Model pengelolaan pertanian yang baik adalah model pertanian terpadu. Nah, ini benar ya, karena di atas tadi ada menyinggung model pertanian terpadu seperti yang dilakukan para petani di semua daerah, khususnya Cirangkong. Di semua daerah. Nah, ini salah ya guys. Di semua daerah. Di atas itu tidak mengatakan di semua daerah, tapi hanya Cirangkong ya. Oke, jadi ini juga salah. Kemudian bagian C, model pengelolaan pertanian oleh Gerakan Indonesia Berdaya mendapat sambutan yang baik di daerah Cirangkong. Mendapat sambutan yang baik. Nah, ini tuh tidak ada juga di dalam teks. Oleh Gerakan Indonesia Berdaya ini memang ada, tapi di sini mendapat sambutan yang baik. Nah, ini tuh nggak ada di teks ya guys. Jadi ini juga salah. Nah,
Ketika kita sudah mendapat option ketiga-tiganya salah, maka itu sudah jelas jawabannya adalah D. Namun untuk lebih memastikan, mari kita cek dulu option bagian D. Model pengelolaan lahan pertanian terpadu di Cirangkong tidak terlepas atas kontribusi sedekah masyarakat melalui gerakan Indonesia Berdaya. Nah, ini benar ya guys, karena di sini intinya tidak terlepas atas kontribusi sedekah. Nah, ini memang ada di teks. Kita lihat dulu di teks. Mana ya? Tadi ada kontribusi. Nah, ini ya guys, kontribusi sedekah masyarakat. Oke, jadi jawaban yang benar di nomor 1 adalah bagian D. Oke guys, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ada soal lagi, ada teks yang lumayan panjang disambung dengan di sini. Wow, panjang banget ya. Jadi kita baca pertanyaannya dulu, apa sih yang diminta dari soal nomor 2 ini? Oke, yang diminta adalah gagasan utama paragraf pertama. Oh, alhamdulillah ya guys, paragraf pertama. Jadi nggak semua gitu loh. Oke, jadi kita baca dulu paragraf pertama. Yang diminta itu adalah gagasan utama. Nah, di sini aku jelasin dulu. Gagasan utama itu adalah pokok pikiran ataukah yang akan selalu dibahas dalam paragraf itu. Nah, maksudnya ketika dia berada di kalimat pertama, maka di kalimat kedua akan juga ada penjelasannya di kalimat ketiga dan kalimat seterusnya. Jadi, gagasan utama itu adalah yang selalu dibahas dalam teks. Dan biasanya gagasan utama ini juga berada di kalimat pertama dalam suatu paragraf. Oke, langsung aja lah kita cek ya dulu bagaimana sih bentuk teksnya. Oke, jadi ini adalah teksnya. Kita baca dulu ya. Minat baca selama ini menjadi salah satu masalah besar bagi Indonesia. Betapa tidak, saat ini minat baca masyarakat Indonesia termasuk yang terendah di Asia. Indonesia hanya unggul di atas Kamboja dan Laos. Padahal, semakin rendah kebiasaan membaca, penyakit kebodohan dan kemiskinan akan berpotensi mengancam kemajuan dan eksistensi bangsa ini. Parahnya lagi, rendahnya minat baca bukan hanya terjadi pada masyarakat umum di SD, SMP, dan SMA. Bahkan di perguruan tinggi pun minat baca mahasiswa sangat rendah berlawanan dengan di Jepang. Oke, jadi itu tadi teks di paragraf pertama. Kita akan mencari gagasan utamanya. Nah, kita lihat optionnya dulu. A. Minat baca Indonesia hanya unggul di atas Kamboja dan Laos. Nah, ini tadi terdapat di teks ya. Kita lihat di sini Indonesia hanya unggul di atas Kamboja dan Laos. Ya, di sini memang ada option A, tapi kita lihat di kalimat selanjutnya, apakah dia mendukung kalimat sebelumnya, apakah dia tetap membahas tentang Kamboja dan Laos. Kita lihat kalimat selanjutnya ya. Kalimat selanjutnya yaitu, padahal semakin rendah kebiasaan membaca, penyakit kebodohan dan kemiskinan akan berpotensi mengancam kemajuan. Nah, jadi ini kalimat selanjutnya tidak mempengaruhi tentang Kamboja dan Laos. Artinya tidak menyinggung kembali kata-kata ini. Nah, jadi option A itu kurang tepat ya guys. Kenapa? Karena di sini kan menanyakan tentang gagasan utama. Sementara gagasan utama itu adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang selalu dijelaskan dalam setiap kalimat. Sementara di option A itu menyatakan bahwa minat baca Indonesia hanya unggul atas Kamboja dan Laos. Nah, jadi kalimat option A ini memang ada di kalimat, memang ada di teks, namun ini hanya sebagai kalimat pendukung atau kalimat penjelas, bukan gagasan utama. Oke, jadi option A itu kurang tepat. Kemudian bagian B, rendahnya kebiasaan membaca, kebodohan, dan kemiskinan akan berpotensi mengancam kemajuan bangsa. Nah, ini juga ada tadi ya dalam teks. Di sini intinya itu
rendah kebiasaan membaca, penyakit kebodohan, kemiskinan. Jadi intinya di sini kebodohan dan kemiskinan. Kita lihat di kalimat selanjutnya apakah dia juga membahas tentang kebodohan dan kemiskinan. Nah, di kalimat selanjutnya yaitu parahnya lagi, rendahnya minat baca bukan hanya terjadi di masyarakat SD, SMP, SMA. Nah, ini tidak menyatakan tentang kebodohan dan kemiskinannya, malahan di sini intinya adalah minat baca. Oke, jadi option B juga kurang tepat karena tidak merupakan gagasan utama. Oke, jadi option B kurang tepat. Kemudian bagian C, masalah besar bangsa Indonesia adalah minat baca. Oke, kita lihat dulu. Di kalimat pertama, minat baca selama ini menjadi salah satu masalah besar bagi Indonesia. Oke, jadi di kalimat pertama memang ada minat baca. Kemudian kita lihat di kalimat selanjutnya apakah dia mendukung tentang minat baca. Betapa tidak, saat ini minat baca masyarakat Indonesia termasuk yang terendah di Asia. Nah, di kalimat di sini juga ada kata minat baca. Oke, kemudian kita lanjut. Indonesia hanya unggul di atas Kamboja dan Laos, padahal semakin rendah kebiasaan membaca. Nah, di sini juga ada tentang baca. Kemudian kita lihat kalimat selanjutnya, apakah juga didukung oleh minat baca? Parahnya lagi, rendahnya minat baca. Nah, di sini sudah jelas, aku tadi sudah beri tanda. Kemudian di sini ada lagi minat baca. Oke, jadi sudah kita bisa tebak ya bahwa jawabannya adalah C. Kenapa? Karena di sini itu intinya adalah minat baca. Setelah kita lihat teksnya, semua kalimat dalam paragraf 1 itu mengandung kata minat baca. Nah, jadi ini sudah bisa dinyatakan sebagai jawaban. Tapi kita lihat dulu option bagian D, yaitu saat ini minat baca masyarakat Indonesia termasuk yang terendah di Indonesia. Nah, di sini memang menyatakan bahwa Indonesia termasuk yang terendah di Indonesia, namun dia unggul di atas Kamboja dan Laos. Artinya unggul berarti dia berada di atas Kamboja dan Laos. Jadi option D salah karena dia mengatakan bahwa Indonesia itu yang terendah di Asia, padahal ada 2 negara yang di bawahnya Indonesia gitu loh. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C. Masalah besar bangsa Indonesia adalah minat baca. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di sini mengatakan terkait teks pada soal nomor 2. Jadi kita baca teks soal nomor 2 lagi ya. Pikiran utama paragraf kedua yaitu. Nah, yang diminta adalah pikiran utama. Seperti yang saya jelaskan tadi, di soal nomor 2 itu meminta gagasan utama, di mana gagasan utama dengan pikiran utama itu sama. Oke, jadi gagasan utama dan pikiran utama itu sama, yaitu kita cari kata-kata yang selalu dibahas di dalam kalimat di suatu paragraf. Oke, tapi bedanya di sini nomor 3, dia itu menanyakan teks yang paragraf kedua ya. Di nomor 2 tadi paragraf pertama. Oke, jadi mari kita baca di paragraf kedua. Saat ini tentu kita sudah melihat bagaimana kemajuan perkembangan iptek di Jepang. Semua itu karena pemerintah Jepang sangat memprioritaskan kebutuhan bahan bacaan masyarakatnya, terutama anak-anak sekolah dan mahasiswa. Sehingga tak mengherankan jika perpustakaan, terutama di kampus-kampus Jepang, selalu ramai dikunjungi mahasiswa. Berbeda dari kondisi perpustakaan kampus di Indonesia. Perpustakaan kampus tak lebih hanya sebagai tempat penyimpanan dan pajangan berbagai koleksi buku dan bahan referensi lainnya. Oke, jadi itu tadi teks soal nomor 3 atau soal dari paragraf kedua. Nah, di sini yang diminta tadi pikiran utama, sama kita cari kalimat-kalimat yang selalu dijelaskan dalam suatu kalimat. Oke, yang pertama, perpustakaan hanya dijadikan tempat penyimpanan. Memang sih ada di teks, ini perpustakaan hanya dijadikan penyimpanan, tapi apakah ini termasuk pikiran utama? Apakah ini selalu dibahas di kalimat-kalimat sebelumnya atau setelahnya? Nah, salah ya guys, kurang tepat. Kenapa? Karena perpustakaan sebagai penyimpanan itu cuma disinggung di kalimat
terakhir di akhir-akhir kalimat. Yang pertama tadi nggak ada ya, mengatakan perpustakaan sebagai penyimpanan, hanya di satu kalimat ini. Berarti option A itu kurang tepat. Kemudian bagian B, perpustakaan di Indonesia hanya berfungsi sebagai pajangan. Nah, di teks juga ada. Ini sama saja ya, satu kalimat tadi dengan option bagian A ini sebagai pajangan. Perpustakaan Indonesia sebagai pajangan, apakah dia juga dijelaskan dalam kalimat sebelumnya? Enggak kan? Di sini sebagai pajangan dia juga cuma dijelaskan di akhir-akhir kalimat. Jadi ini sebagai pelengkap saja, kalimat pelengkap, bukan pikiran utama. Jadi bagian B juga kurang tepat. Oke, kemudian yang C, pemerintah Jepang memprioritaskan buku bacaan. Ada sih di teks di sini tadi mengatakan pemerintah Jepang sangat memprioritaskan kebutuhan bahan bacaan, tapi apakah ini termasuk pikiran utama? Nah, di sini sebelum kata pemerintah Jepang memprioritaskan bahan bacaan, ada kata semua itu karena. Nah, jadi di sini mengatakan semua itu karena, ada kata karena. Nah, kalau ada kata karena berarti ini adalah kalimat sebab akibat. Oke, jadi istilahnya di bahasa Indonesia adalah kalimat sebab akibat. Jadi sementara ini kalimatnya tidak termasuk paragraf utama karena dia termasuk dia termasuk kalimat sebab akibat, guys. Maaf ya, kalimat sebab akibat. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai pikiran utama gitu loh. Oke, jadi option C salah. Jika tiga option sudah salah, maka yang benar adalah D. Namun kita lihat dulu kemajuan perkembangan iptek di Jepang. Nah, ini sudah benar ya. Lagi-lagi option yang benar itu D, berada di kalimat pertama. Kemajuan iptek di Jepang. Nah, jadi sedikit bocoran juga bahwa gagasan utama dan pikiran utama itu memang biasanya terletak di awal paragraf. Di paragraf pertama, di kalimat pertama. Oke, jadi itu tadi sedikit trik ketika teman-teman mendapatkan soal yang menanyakan gagasan utama maupun pikiran utama. Jadi kalian lihat kalimat-kalimat yang selalu dibahas di sebelum dan setelah kalimat itu. Pokoknya selalu dibahas gitu loh, oke? Yap, segitu dulu video kali ini. Tunggu video saya selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang matematika dasar, kuantitatif, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah tadi ya, dan keislaman juga sudah saya bahas sebelumnya. Silahkan teman-teman cek video sebelumnya, oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.